Ia lahir bukan sebagai keturunan raja, bukan pula sebagai keturunan bangsawan besar. Namun dunia akan mengingat namanya sebagai salah satu manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon lahir pada 15 Agustus 1769 di Ajaccio, Pulau Korsika, wilayah kecil di Laut Mediterania yang baru saja dikuasai oleh Prancis. Ayahnya, Carlo Bonaparte, adalah bangsawan kecil lokal. Ibunya, Letizia Ramolino, adalah perempuan keras dan disiplin, sifat yang kelak menurun pada anaknya. Sebagai anak keturunan Korsika, Napoleon bukan orang Prancis tulen. Logatnya yang kental, namanya sendiri pun terdengar asing, dan di sekolah militer Prancis, ia sering dikucilkan. Napoleon terkenal pendiam, penyendiri, lebih suka membaca buku sejarah dan strategi perang daripada bergaul. Namun, di balik sikap tertutup itu, ada ambisi besar yang tumbuh diam-diam pada Napoleon. Besoknya, Napoleon berangkat ke sekolah dengan membawa tas gitar. Loh, enggak gitu skripnya. Next. Napoleon sendiri belajar di sekolah militer Brienne, lalu di École Militaire Paris. Di sana, ia mendalami artileri, cabang militer yang menuntut perhitungan, ketepatan, dan logika. Bidang ini kelak akan menjadi senjata utamanya Napoleon. Di saat Napoleon berusia 16 tahun, ayahnya meninggal dunia. Napoleon yang saat itu masih remaja, tiba-tiba harus menjadi tulang punggung keluarganya. Ia lulus lebih cepat dan masuk tentara Prancis sebagai letnan 2. Saat tahun 1789, Prancis meledak dalam revolusi. Raja digulingkan, bangsawan diburu, dunia lama pun runtuh. Bagi banyak orang, revolusi adalah kekacauan. Tapi bagi Napoleon, revolusi adalah kesempatan. Ia mendukung kaum revolusioner, bukan karena idealisme semata, tetapi karena ia tahu dunia baru butuh pemimpin baru. Nama Napoleon mulai dikenal pada 1793 saat kota Toulon memberontak dan dibantu oleh pasukan Inggris. Napoleon saat itu masih perwira muda, menyusun strategi brilian dengan menempatkan artileri di posisi kunci. Kota itu jatuh. Kemenangan Toulon membuatnya melonjak menjadi brigadir jenderal di usia 24 tahun. Ia masih muda, bahkan terlalu muda, namun jeniusnya tidak terbantahkan. Tepat pada 1795, Paris dilanda kerusuhan lagi. Pemerintah revolusioner nyaris tumbang. Napoleon diperintahkan mengamankan kota. Ia tidak bernegosiasi. Ia tidak ragu sedikit pun. Dengan meriam di tangannya, ia menghantam masa pemberontak. Whiff of grapefruit, semburan peluru anggur, mengakhiri pemberontak dalam hitungan jam. Setelah mengamankan kota, Napoleon menjadi penyelamat Republik Prancis. Sebagai hadiah, ia diberi komando tentara Italia. Di Italia, Napoleon menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Pasukannya yang miskin, kelaparan, dan kurang perlengkapan. Tapi ia memberi mereka sesuatu yang jauh lebih kuat dari senjata, yaitu keyakinan. Ya, keyakinan. Dengan kecepatan, manuver cerdas, dan serangan tidak terduga, ia mengalahkan pasukan Austria yang jauh lebih besar. Satu demi satu, kemenangan pun diraih. Nama Napoleon mulai ditakuti di istana-istana Eropa. Ambisi Napoleon mengarah ke timur untuk memukul Inggris, musuh utama dari Prancis. Napoleon menyusun rencana besar, menguasai Mesir dan memotong jalur dagang Inggris ke India. Awalnya, ia menang. Ia merebut Mesir, mengalahkan pasukan Kekaisaran Mamluk. Namun, dalam pertempuran laut, armada Prancis dihancurkan oleh Angkatan Laut Inggris yang dipimpin Horatio Nelson. Akibatnya, jalur laut Prancis terputus total. Napoleon dan pasukannya kini terjebak di Mesir tanpa logistik yang memadai.
dan tanpa jalan pulang yang aman ke Eropa. Meski begitu, alih-alih Napoleon menyerah, ia justru berusaha mengokohkan kekuasaannya di Mesir, mengatur administrasi, menenangkan penduduk, dan membangun citra sebagai pembebas dari kekuasaan Ottoman. Namun, semua itu dibayangi satu fakta pahit: Inggris kini menguasai laut. Rencananya gagal total, namun ambisi Napoleon tidak berkurang sedikit pun. Tahun 1799, Napoleon mengambil langkah berani, bahkan dibilang nekat. Ia memimpin pasukan ke utara, menuju Suriah, berharap memukul kekuatan Ottoman sebelum mereka menyerang Mesir. Beberapa kota berhasil direbut, tetapi semuanya berhenti di kota Acre. Napoleon mulai menyerang kota Acre, namun tanpa ia sadari, banyak variabel yang mulai bermunculan. Kemudian, pengepungan Acre gagal total, pertahanan kota terlalu kuat, Inggris yang memberi bantuan kepada Ottoman, dan wabah penyakit yang menggerogoti pasukan Prancis. Untuk pertama kalinya, Napoleon benar-benar dipatahkan di darat. Ia terpaksa mundur kembali ke Mesir dengan pasukan yang lelah dan jumlah berkurang. Di Mesir, kabar buruk datang bertubi-tubi. Situasi politik Prancis kacau, ekonomi melemah, dan musuh kembali mengancam. Napoleon membaca peluang. Pada akhir 1799, Napoleon meninggalkan tentaranya di Mesir. Ia menunjuk Kleber sebagai komandan, lalu berlayar diam-diam menembus blokade Inggris untuk kembali pulang ke Perancis. Langkah ini kontroversial, namun krusial juga. Sesampainya Napoleon di tanah air, ia tidak langsung bertindak. Ia mengamati, bernegosiasi, dan membangun aliansi. Salah satu tokoh penting yang mendekatinya adalah Emmanuel Joseph Sieyès, anggota direktorium yang sendiri ingin menjatuhkan sistem lama. Sieyès butuh pedang, Napoleon butuh legitimasi. Keduanya sepakat pemerintahan harus diganti. Hari demi hari berlalu. Pada 9 November 1799, terjadi peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Kudeta 18 Brumaire. Dengan dalih menjaga stabilitas negara, pasukan setia Napoleon menguasai titik-titik penting. Dewan Legislatif dipaksa bubar. Direktorium runtuh tanpa perlawanan berarti. Di ruang sidang, Napoleon sempat ditentang. Tapi kekuatan militer berbicara lebih keras daripada pidato. Revolusi Prancis yang dimulai atas nama rakyat berakhir lewat kudeta tanpa darah. Setelah kudeta, Prancis tidak lagi dipimpin direktorium. Sebagai gantinya, dibentuk pemerintahan baru, yaitu konsulat. Napoleon diangkat sebagai konsul pertama, posisi yang secara praktis menjadikannya de facto penguasa tertinggi Prancis. Langkah awal Napoleon sebagai konsul pertama: menertibkan administrasi negara, menstabilkan ekonomi, mendamaikan konflik internal, mereformasi hukum yang dikenal sebagai Kode Napoleon. Dalam waktu singkat, Prancis kembali kuat dan rakyat mulai menyukai ketegasan yang dulu mereka takuti. Lalu, pada 1804, ia melakukan hal yang mengejutkan dunia. Saat Paus ingin memahkotai Napoleon sebagai kaisar, Napoleon mengambil mahkotanya lalu memahkotai dirinya sendiri sebagai kaisar Prancis. Bukan Paus, bukan pula bangsawan, namun dirinya sendiri. Pesannya jelas, kekuasaan lahir dari kemampuan diri sendiri, bukan turun-temurun. Selama 1 dekade, Napoleon mendominasi Eropa. Ia mengalahkan Austria, Prusia, bahkan Rusia. Ia menempatkan saudara-saudaranya di tahta kerajaan. Namun, satu musuh tak pernah ia taklukkan: Inggris. Untuk melemahkan Inggris, Napoleon menerapkan blokade kontinental, melarang negara Eropa berdagang dengan Inggris. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan penderitaan ekonomi dan perlawanan dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang menentang Napoleon adalah Rusia yang dipimpin oleh Tsar Alexander I. Dikarenakan Rusia mengalami kerugian ekonomi akibat blokade kontinental ini, maka
Tsar Alexander pertama memutuskan untuk keluar dari Perserikatan Blokade Kontinental yang membuat Napoleon marah terhadap Tsar Alexander pertama. Wibawa dan karisma yang selama ini Napoleon jaga tiba-tiba merasa hancur dikarenakan pengkhianatan pembangkangan Rusia terhadap perintahnya. Oleh karena itu, pada 24 Juni 1812, Napoleon memimpin pasukan terbesar yang pernah ia kumpulkan, lebih dari 600.000 tentara dari berbagai bangsa, Prancis, Jerman, Italia, Polandia. Pasukan ini dikenal sebagai Grande Army. Tanpa cacicu, mereka menyeberangi sungai Niemen dan memasuki wilayah Rusia dengan keyakinan yang tinggi. Napoleon percaya satu pertempuran besar akan memaksa Rusia menyerah, seperti yang selalu terjadi sebelumnya. Namun, Rusia tidak bermain dengan aturan Napoleon. Alih-alih menghadapi Napoleon secara langsung, pasukan Rusia menerapkan taktik bumi hangus. Mereka terus-menerus mundur, desa-desa dikosongkan, gudang makanan dibakar, ladang makanan juga dirusak. Saat pasukan Prancis maju, mereka menemukan tanah yang kosong dan telah lama mati. Tentara mulai kelaparan, kuda banyak yang mati, logistik berantakan, jarak suplai semakin jauh. Namun Napoleon tetap maju. Ia yakin Rusia hanya menunggu waktu untuk menyerah. Pada 7 September 1812, dekat desa Borodino, Rusia akhirnya berdiri melawan. Pertempuran berlangsung brutal, salah satu yang paling berdarah sepanjang era Napoleon. Lebih dari 70.000 korban jatuh dalam satu hari. Napoleon menang secara teknis, tapi pasukan Rusia tidak hancur. Itu bukan kemenangan menentukan yang ia harapkan. Beberapa hari kemudian, Napoleon memasuki kota Moskow. Kota itu sudah kosong, sunyi, lalu sudah terbakar. Api melahap Moskow selama berhari-hari. Gudang logistik musnah. Musim dingin mulai mendekat. Tsar Alexander pertama tak kunjung mengirim tawaran damai. Tetapi Napoleon yakin. Ia menunggu hari demi hari, namun tidak ada jawaban. Dan sudah 5 minggu lamanya ia berada di Moskow. Namun akhirnya ia sadar ia telah dijebak. Pada Oktober 1812, Napoleon memerintahkan Grande Army untuk mundur. Namun ini bukan penarikan biasa. Justru ini awal dari kehancuran pasukan Napoleon. Suhu turun drastis hingga di bawah nol. Tentara tanpa sepatu dan mantel, kelaparan dan penyakit merajalela. Pasukan Rusia dan gerilyawan terus menyerang dari bayang-bayang. Salju bukan sekedar dingin, ia membunuh secara perlahan. Puncak bencana terjadi saat pasukan Prancis mencoba menyeberangi sungai Berezina. Jembatan darurat runtuh, ribuan tentara tenggelam, membeku atau terbunuh seketika. Dari ratusan ribu pasukan yang berangkat, kurang dari 100.000 yang berhasil keluar dari Rusia. Banyak yang luka, trauma, atau tidak lagi layak untuk tempur. Grande Army yang dulu ditakuti Eropa, seketika hancur namanya. Ketika sisa-sisa pasukan Prancis yang compang-camping kembali ke Eropa Tengah, kabar kehancuran itu menyebar cepat. Dari ratusan ribu tentara yang berangkat, hanya bayangan yang pulang. Dan untuk pertama kalinya, dunia sadar Napoleon bisa dikalahkan. Negara-negara yang selama ini tunduk ataupun ragu terhadap Napoleon mulai berani melawan. Rusia, Prusia, Austria, dan Inggris. Mereka membentuk koalisi ke-6. Kali ini dengan satu tujuan jelas, menghancurkan Napoleon sampai tuntas. Di sisi lain, Napoleon berusaha bangkit cepat. Ia memobilisasi tentara baru. Banyak di antaranya masih sangat muda, kurang pengalaman, dan minim moral. Ini bukan lagi pasukan veteran Austerlitz. Ini adalah tentara darurat. Pada awal 1814, perang mencapai jantung negeri Napoleon.
pasukan koalisi menembus perbatasan dan bergerak menuju ibu kota Prancis. Napoleon masih menunjukkan kejeniusannya. Ia memenangkan beberapa pertempuran kecil, mengalahkan musuh dengan pasukan yang jauh lebih besar. Namun, keajaiban tidak bisa bertahan lama. Jumlah logistik dan waktu berpihak pada musuh. Pada Maret 1814, koalisi memasuki Paris. Prancis, negeri yang selama 1 dekade menjadi pusat kekuasaan Eropa, jatuh ke tangan musuh. Dalam tekanan yang berat, para jenderal dan politisi Prancis meninggalkan Napoleon. Napoleon dipaksa mengambil keputusan pahit. Pada April 1814, ia turun tahta sebagai bagian dari perjanjian. Napoleon tidak dieksekusi, tetapi ia diasingkan ke sebuah pulau kecil di Mediterania, yaitu Pulau Elba. 10 bulan, Napoleon merencanakan pelarian dari Pulau Elba. Dengan sangat hati-hati, Napoleon menjalankan rencananya. Ia menunggu saat kapal-kapal Inggris lengah. Lalu, tanpa pengumuman, tanpa meriam, ia bergerak cepat bersama sekitar 1.000 prajurit setianya. Ia menaiki kapal kecil dan meninggalkan Elba secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, Napoleon mendarat di selatan Prancis. Tidak ada sorak-sorai besar, tidak ada pasukan raksasa, hanya seorang mantan kaisar, beberapa ribu prajurit, dan kepercayaan diri yang luar biasa. Saat pasukan kerajaan dikirim untuk menangkap Napoleon, Napoleon maju ke depan dan berkata, "Jika kalian ingin menembak kaisar kalian, tembaklah sekarang." Tidak ada satupun yang menembak. Sebaliknya, para tentara berbalik memihaknya. Dalam perjalanan menuju Paris, setiap kota yang dilewati justru membuka pintu. Tentara bertambah, dukungan mengalir. Raja Louis ke-18 melarikan diri. Pada 20 Maret 1815, Napoleon kembali memasuki Paris tanpa satupun pertempuran besar. Inilah awal dari periode yang dikenal sebagai 100 hari. Napoleon kembali menjadi kaisar. Namun, Eropa tak tinggal diam. Inggris, Prusia, Austria, dan Rusia segera membentuk koalisi baru. Mereka sepakat Napoleon harus dihentikan selamanya. Tanpa basa-basi, Napoleon mencoba bertindak cepat. Ia mengumpulkan pasukan, memperbaiki moral tentaranya, dan berusaha menyerang musuh sebelum mereka siap sepenuhnya. Namun, waktu juga tidak berpihak kepadanya. Pada 18 Juni 1815, ia menghadapi pertempuran penentuan di Waterloo. Hujan, kesalahan koordinasi, dan kedatangan pasukan Prusia menghancurkan harapannya. Napoleon kini benar-benar kalah telak. Kekalahan ini berbeda, tidak ada pelarian kedua, tidak ada kesempatan ketiga. Napoleon menyerahkan diri kepada Inggris. Kali ini mereka tidak mengasingkannya ke pulau kecil dekat Eropa. Ia dikirim jauh, sangat jauh, ke Pulau Saint Helena, pulau terpencil di tengah Samudra Atlantik. Di sanalah ia hidup tanpa pasukan, tanpa tahta, tanpa peluang kabur. Napoleon menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada 1821.